Selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan simulasi di MAIC, yaitu penyelesaian masalah kontaminasi makanan di restorannya itu segar selalu. Di sini anggota kami ada Memori Isa Christian Purba dan saya sendiri Chris Feben Valentino Manurung, Muhammad Ilham Azikro, Azriliana Wulandari, dan Baik Juniarti. Oke. Define. Jadi tahap pertama ini ada define, yaitu mendefinisikan masalah kualitas. Jadi dari contohnya ini kita terdapat ada 45 keluhan pelanggan. Jadi dalam 3 bulan terakhir ada 45 keluhan dari pelanggan terkait gejala keracunan makanan ringan seperti mual dan diare. Nah, jadi ada ancamannya, yaitu rating restorannya turun dari 4,5 menjadi 3,2, yang dimana ini mengancam kelangsungan bisnis. Dan ada pula pernyataan masalahnya, yaitu kontaminasi mikroba pada produk makanan di area dapur dan penyajian sejak Juni 2024. Ini salah satunya itu makanannya terasa tidak segar dan kebersihan dapur perlu dipertanyakan. Itu voice of customer-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. CPOC dan statistik awal. Untuk suppliernya itu ada vendor vendor sayur atau daging, sama supplier peralatan, distributor bumbu. Dan input ada bahan baku segar, peralatan masak, bumbu atau rempah. Untuk prosesnya, penerimaan bahan, penyimpanan, reparasi, dan masak. Outputnya, makanan siap saji, kemas take away, layanan cepat. Customer, pelanggan dinin, pelanggan delivery, pelanggan korporat. 3,75 keluhan rata-rata kasus per minggu. 2,1% presentase keluhan dari total 2,145 transaksi dalam 3 bulan. Mensure identifikasi sumber masalah. Yang dilakukan observasi selama 4 minggu dengan fokus pada suhu penyimpanan bahan, suhu penyimpanan tidak sesuai, cuci tangan tidak proper, cross contamination, peralatan tidak steril, makanan terlalu lama display. Statistik suhu dan higien. Suhu kulkas rata-rata 5,8% ideal, kurang lebih 4% Celcius. 71% pengukuran di luar standar. Waktu cuci tangan rata-rata 8,2 detik. Kepatuhan hanya 60%. Berikut adalah tabel analisis distribusi suhu kulkas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik, saya akan menjelaskan. Analisis menemukan akar penyebabnya. Di yang pertama itu ada 16, suhu penyimpanan tidak sesuai. Lalu 12-nya cuci tangan tidak proper. Di 9 ada cross kontaminasi. Yang keenam itu peralatan tidak steril. Yang ketiga, makanan terlalu lama di display. Analisis Pareto menunjukkan 3 masalah teratas. Yang pertama itu suhu, cuci tangan, dan kontaminasi silang menyumbang 80,4% dari total masalah. Uji hipotesis terdapat hubungan signifikan antara sip kerja dengan kontaminasi. X pangkat 2 hitungan 11,67 lebih besar X pangkat 2 tabel 5,991 di sip malam berisiko. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan fishbone diagramnya. Analisis akar masalahnya itu terdapat ada 6. Yang pertama itu adalah demand power. Demand power ini trainingnya kurang memadai. Lalu kedua, kesadaran engine terlalu rendah. Yang ketiga, turnover karyawan tinggi. Yang keempat, kelelahan bekerja. Lalu akar masalah selanjutnya ada di material. Bahan tidak segar, supplier tidak terverifikasi, kualitas bahan bervariasi, lalu yang keempat, kemasan tidak higienis. Lalu ada juga di metode, shop tidak jelas, monitoring tidak rutin, tidak ada checklist harian, dokumentasi kurang. Lalu di mesinnya, peralatan usang, maintenance tidak teratur, termometer rusak atau tidak akurat, kulkas tidak dikalibrasi. Lalu di measurement, ada audit jarang dilakukan, data tidak tercatat, alat ukur tidak tersedia, dan tidak ada standar pengukuran. Lalu yang di terakhir ada environment. Yang di pertama ada sanitasi area kurang, suhu ruangan tinggi, ventilasi kurang baik, dapur terlalu sempit. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat ke improve solusi berbasis data. Untuk analisis regresinya menunjukkan korelasi positif kuat R sama dengan 0,87 antara suhu dan keluhan. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius, keluhan meningkat 1,05 kasus per minggu. Di sini ada 3 poin ya, yaitu pengendalian suhu, higienis karyawan, dan juga pencegahan kontaminasi silang. Untuk pengendalian suhu sendiri, kalibrasi kulkas 2 kali per minggu, instalasi alarm suhu otomatis, dan checklist suhu 4 jam sekali. Untuk higienis karyawan, training food safety 8 jam, poster visual, dan pertunjukan supervisor higieni untuk staf shift malam. Untuk pencegahan kontaminasi silang, penggunaan talenan berkode warna atau color code cutting board, dan pemisahan area bahan mentah dan bahan matang. Selanjutnya, kontrol untuk memastikan keberlanjutan. Rencana kontrol ini diterapkan untuk memantau proses secara berkelanjutan. Ada monitoring suhu. Kita bisa lihat di sini bar chart-nya.
Target suhu rata-rata kurang lebih 4 derajat Celcius tercapai setelah minggu ke-6 implementasi. Proses suhu menunjukkan bahwa kondisi in control atau tidak di luar suhu batas kontrol. Untuk monitoring higiene, P-chart, proporsi non-komplimen cuci tangan menunjukkan tren penurunan menuju batas kontrol bawah. LCL sama dengan 0,50 setelah perbaikan di minggu ke-6. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Hasil akhir menunjukkan keluhan turun 78% dari 3,75 menjadi 0,85 kasus per minggu. Ini setelah 8 minggu implementasi. Untuk manfaat finansialnya, pengurangan biaya penanganan keluhan senilai 15 juta rupiah per bulan. Untuk improvementnya itu 340% dalam 6 bulan. Dan rekomendasinya itu replikasi pendekatan DMAIC ini ke seluruh cabang dengan target zero complaint dalam 12 bulan. Demikian presentasi kami malam ini, semoga bisa dipahami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Semoga bisa dimengerti. Demikian, terima kasih.